Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tema 7, subtema 2, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. KD 3.4, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, siswa dapat mengetahui peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, siswa dapat memahami peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses pembentukan NKRI. Simak baik-baik penjelasannya berikut ini ya. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Sebelum pembacaan teks proklamasi, ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Pada akhir tahun 1944, Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Akhirnya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Sidang resminya pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil sidang BPUPKI merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI yaitu Soekarno. Pada sidang PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa penting ketiga yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Akhirnya, golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk persiapan kemerdekaan. Dan akhirnya, ada pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, anak-anak, berikut ini beberapa hal penting yang harus kalian ketahui pada peristiwa pembacaan teks proklamasi. Yang pertama, teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi. Teks proklamasi dibacakan di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang ketiga, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Setelah pembacaan teks proklamasi, ada pengibaran sang merah putih. Nah, bendera merah putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian pengibaran bendera oleh Suhud dan Latif Hedaningrat. Yang ketujuh, setelah peristiwa pembacaan teks proklamasi, ada sambutan dari wali kota, yaitu dari Suwiryo dan Dr. Muwardi. Yang kedelapan, peristiwa pembacaan teks proklamasi disiarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia.
Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Setelah pembacaan teks proklamasi, rakyat Indonesia terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Beberapa peristiwa heroik itu, yang pertama, peristiwa 10 November 1945. Meletusnya pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Pada pertempuran ini, Bung Tomo berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Peristiwa heroik yang kedua yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik yang ketiga yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar rakyat Bandung mengosongkan Bandung bagian utara. Kemudian, pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua agar rakyat Bandung meninggalkan Bandung Selatan. Sebelum meninggalkan Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh sekutu. Nah, untuk peristiwa heroik yang lainnya, kalian bisa membaca pada buku paket tema 7 halaman 100 sampai 102 ya. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu tentang proses pembentukan NKRI. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa setelah PPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus, dibentuklah PPKI. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI memiliki beberapa tugas utama. Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Dan yang ketiga, mempersiapkan sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan baru, yaitu Indonesia. Berikut ini beberapa sidang yang PPKI laksanakan. Ada 3 sidang. Yang pertama yaitu sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang pertama menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Sidang PPKI kedua yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang ini membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, sidang PPKI ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang ketiga ini membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang kedua, membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia, KNI, Partai Nasional Indonesia, PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Anak-anak, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Apabila banyak salah, Ustazah mohon maaf. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.